Apa yang menghalangi Anda untuk mengalami hak istimewa dan hak Anda untuk disembuhkan? Selamat pagi, saudara-saudari terkasih. Inilah pertanyaan refleksi kita hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Seorang penderita kusta datang kepada Yesus, tapi bukannya memohon agar Yesus melakukan mukjizat. Seperti yang biasa dilakukan banyak orang kusta itu berkata kepadanya, "Jika engkau mau, Tuhan, engkau dapat mentahirkan aku." Keinginan orang kusta itu adalah untuk dibersihkan dari penyakit kulit yang mengerikan itu. Namun ia menyerahkan dirinya sepenuhnya pada kehendak Yesus. "Jika engkau mau." Itu adalah sebuah permohonan, sebuah seruan yang lahir dari pribadi yang dewasa dalam iman. Tetapi bukankah Yesus menghendaki agar seseorang disembuhkan? Tentu saja, ia menginginkan yang baik bagi setiap orang. Namun, jalan kita bukanlah jalannya. Bukan berarti apa yang kita inginkan, seperti kesembuhan, itu tidak baik. Tetapi Tuhan mengetahui apa yang sungguh baik bagi seseorang, dan ia akan melakukan tepat apa yang baik itu. Tidak selalu persis seperti yang kita minta. Ketika kita mendaraskan doa Bapa kami, kita berdoa agar kehendak-Nya yang terjadi. Kehendak-Nya adalah yang tertinggi, demikian pula jalannya. Kita memohon apa yang kita inginkan, tetapi setelah itu kita menyerahkan diri sepenuhnya pada kehendak-Nya, rencananya dan waktunya, karena semuanya itu adalah yang terbaik. Karena Yesus adalah ilahi, kita menyerahkan diri pada kehendak ilahinya. Pikiran kita sangat terbatas. Mengapa Tuhan tidak membiarkan kita memenangkan undian besar misalnya? Karena kesejahteraan roh kita jauh lebih penting bagi Tuhan daripada kenikmatan jasmani yang kita rasakan. Kita memikirkan kesembuhan fisik, tetapi Tuhan bekerja terutama dalam ranah rohani, yang baginya jauh lebih utama. Manakah yang lebih mudah dikatakan dosamu diampuni? Atau bangunlah dan berjalanlah. Bahkan ketika roh sudah siap, Tuhan tetap akan melakukan apa yang adil dan yang pantas. Kita melayani, kita memberi segalanya, kita hidup sepenuhnya karena kita mengikuti kehendak-Nya. Ketika kita berdoa, kita juga memohon agar kehendak-Nya yang terjadi. Sebagaimana biasa, Ia akan dengan penuh kasih karunia melakukan yang terbaik bagi anak-anak-Nya. Ketika kita meminta, Ia mungkin memberi kita sebuah sepeda. Bukan hanya sekadar permen. Namun, ketika Tuhan menjawab orang kusta itu, "Tentu saja aku mau menyembuhkanmu," kita dapat menarik banyak kesimpulan. Pertama, Tuhan sendirilah yang menghendaki kita disembuhkan. Banyak orang kehilangan berkat ini karena mereka tidak memiliki pengetahuan bahwa kesembuhan adalah sebuah hak istimewa dan hak. Kedua, karena Tuhan Maha Kuasa. Menyembuhkan bukanlah masalah baginya. Masalahnya ada pada diri kita. Bagaimana kita menerima dan merangkul cara Tuhan menyembuhkan, serta melakukan bagian kita sebagaimana yang Tuhan harapkan. Karena itu, kita harus rendah hati dan layak. Mintalah pengampunan dan berikanlah pengampunan kepada seseorang jika memang perlu. Ingatlah, dosa dan kesembuhan tidak berjalan bersama. Karena itu, kesembuhan adalah sebuah peperangan rohani dan kita memiliki hak untuk menang. Karena Tuhan sendiri menghendaki kita disembuhkan, maka kita harus melawan segala keraguan. Kadang-kadang kita tidak percaya bahwa Tuhan dapat menyembuhkan kita, meskipun Ia telah menyembuhkan orang lain. Jika kita percaya kepada Yesus dan memperbaiki hidup kita, maka Ia
dapat turun tangan dalam kebutuhan dan kesulitan kita. Seringkali kita mengabaikan, namun harus menyadari kenyataan bahwa Tuhan jauh lebih berkuasa daripada penyakit kita. Dan bahwa Ia lebih besar daripada masalah-masalah kita. Tuhan akan melakukan apa yang terbaik bagi kita. Ia menjawab semua doa untuk kesembuhan. Tetapi kita harus mencarinya sesuai dengan cara Ia memberikannya. Banyak orang memohon kesembuhan, tetapi mereka ingin itu terjadi dengan cara yang mereka tentukan sendiri. Padahal Tuhan lebih tahu, karena Dialah awal dan akhir dari segala sesuatu. Kesembuhan rohani mendahului kesembuhan fisik. Ia mengampuni dosa seorang lumpuh sebelum menyembuhkannya. Di lain waktu, Ia meminta orang yang telah disembuhkan untuk tidak berbuat dosa lagi. Jiwa yang disembuhkan lebih baik daripada tubuh yang disembuhkan. Karena kita pertama-tama adalah makhluk rohani yang memiliki pengalaman fisik yang sementara. Jiwa itu kekal dan harus selalu berada dalam rahmat, yang merupakan pintu gerbang menuju kesembuhan. Bahkan sebelum kita meminta, kita sudah punya hak istimewa karena Tuhan ingin menyembuhkan kita. Sekarang, terserah pada kita untuk mengejarnya dengan iman yang penuh kepercayaan. Tidak perlu mengetuk, kita memiliki Tuhan yang sudah menunggu. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, betapa penuh belas kasih-Mu Engkau terhadap orang kusta yang menyerahkan kesembuhannya sepenuhnya pada kebijaksanaan-Mu. Aku luluh oleh kerinduan-Mu untuk juga menyembuhkan aku. Bahkan sebelum aku datang, membawa penyakit dan kekuranganku kepadamu. Tolong sembuhkan aku dari ketidakpercayaanku. Bahkan dari dosa-dosaku yang tersembunyi, yang menghalangiku untuk mengalami Engkau sepenuhnya. Berilah aku kemenangan atas segala penyakit fisik dan rohani yang mungkin aku miliki. Sembuhkanlah aku, agar aku pun dapat menyembuhkan. Dalam nama-Mu yang penuh kuasa, ya Yesus, aku berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati keluarga Anda, saudara dan saudari. Tuhan memberkati Gereja Katolik kita dan Couples for Christ.